Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Lihat sudah rapi kelasnya, sudah bersih. Jadi kita lebih nyaman belajarnya. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas bikin doa. Doanya dalam hati saja ya. Ketua kelas mana? Baik. Ketua kelas, tolong bikin doa nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ada yang tidak hadir? Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anissa. Tadi Bu. Arthur. Saya Bu. Andri. Hadir. Denny. Hadir. Ella. Hadir, Bu. Apa Bu? Atona. Sakit Bu. Junaidi. Sakit. Wahyu. Hadir, Bu. Oke. Absen sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran ke bab 7 ya. Tolong buka halaman. Tolong buka bukunya bab 7 halaman 152. Sudah dibuka? Kalau sudah, silakan dijelaskan tentang. Nah, tolong hapus papan tulisnya terlebih dahulu. Tolong. Bab 7 tentang pemeranan. Pemeranan. Yaitu dari kata pemeranan ini artinya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang tahu? Pemeranan. Apa? Yang keras. Dialog. Ya masuk juga. Pemeranan ini artinya adalah pemain. Main. Nah, pemeranan ini adalah unsur yang sangat penting dalam ya benar, dalam drama atau seni Teater. teater drama. Ada yang tahu drama itu apa? Berdialog. Ya, drama adalah bertindak atau berlaku. Drama ini sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dari kata draumai, artinya
komunikasi, unsur teknik pemeranan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, lanjut lagi ke ini. Drama adalah bertindak atau berlaku, atau biasa disering atau berasal dari bahasa Yunani dari kata drauma yang berarti berlaku, bertindak atau bereaksi. Kalau kita simpulkan lebih khususnya, drama adalah kisah hidup atau kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media percakapan, gerak dan laku, dengan menggunakan busana atau dekorasi pentas yang memadai. Jadi itu adalah pengertian dari drama. Kemudian teater. Ada yang tahu apa perbedaan antara drama dan teater? Teater berasal dari bahasa Yunani juga, dari kata teatron yang artinya gedung pertunjukan. Teater ini sendiri dibagi menjadi dua. Pengertian teater dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teater secara sempit. Arti teater secara sempit dan arti teater secara luas. Ada yang tahu? Dari pengertian ini, teater berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatron yang artinya gedung pertunjukan. Sedangkan teater sendiri juga bisa dibagi menjadi dua arti, yaitu teater dalam arti sempit dan teater dalam arti luas. Dalam teater dalam arti sempit ini adalah segala tontonan yang dipentaskan dan didasarkan pada naskah. Sedangkan arti teater secara luas adalah segala tontonan yang dipertunjukkan dan ditonton oleh orang banyak. Jadi dari pengertian ini sudah ada yang bisa menyimpulkan atau membedakan antara arti teater dalam arti sempit dan teater dalam arti luas. Gimana? Ada yang masih bingung? Oke, Ibu rasa karena kalian diam semua, tapi nggak tahu Ibu diamnya karena udah tahu, apa belum ngerti, apa gimana Ibu nggak tahu? Oke, Ibu agak sudah paham. Kita lanjut ke ini tadi pengertian dari drama dan teater. Sekarang Ibu hapus ya. Ya, Bu. Yang pertama tadi tentang pengertian, yang kedua tentang unsur pemeranan.
Tidak. Unsur dalam drama atau teater? Tidak tahu, Bu. Ada naskah. Terus apa lagi? Tokoh atau perwatakan ya. Terus apa lagi? Tahu kalian? Ya benar, masuk. Terus apa lagi? Jadi ada naskah, perwatakan, kostum, properti, benar. Apa lagi? Ada unsur tubuh, suara, terus musikal. Nah, benar, musikal. Penghayatan. Terus ruang. Ruang. Ada naskah, perwatakan, kostum, properti, tubuh, suara, musik, penghayatan, dan ruang. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Naskah ini adalah hasil karya sastrawan atau seniman dalam bentuk apa? Kalian pasti tahu kan naskah dalam bentuk tulisan, teks atau tulisan. Jadi naskah adalah hasil karya sastrawan atau seniman dalam bentuk teks tertulis yang biasanya dari teks tersebut kita bisa menampilkan suatu pertunjukan, yaitu drama tadi atau teater. Nah, yang kedua ada perwatakan. Perwatakan di sini adalah karakter atau sifat tokoh dari masing-masing pemainnya. Di sini terbagi menjadi 5. Ada perwatakan apa aja yang kalian sering? Protagonis, terus antagonis, protagonis, foil, terus ada antagonis. Nah, dalam ini semua ada artinya. Protagonis ini biasa disebut dengan pemeran utama. Pemeran utama tapi yang baik. Atau dalam kubu putih, pemeran utama. Baik. Yang ini antagonis, pemeran utama juga. Kalau deuteragonis ini adalah pemeran yang berpihak kepada protagonis. Sebaliknya foil berpihak kepada Jahat. Nah, yang tetragonis ini adalah peran yang netral atau tidak berpihak ke siapapun. Jadi dari unsur pemeranan ini ada naskah, perwatakan yaitu terbagi menjadi 5, protagonis,
baju, terus Tatar. aksesoris, make up. Ya, ini termasuk ke dalam kostum. Selanjutnya ada properti. Properti ini adalah perlengkapan yang kita gunakan ataupun yang tidak kita gunakan. Misalnya, kita memakai properti kursi, meja. Nah, itu kan tidak melekat pada diri, tapi itu termasuk ke dalam Properti. Kemudian tubuh. Jelas dalam kita melakukan pemeranan, tubuh ini merupakan aspek yang sangat penting. Karena apa? Karena tubuh dan raut wajah ini adalah yang paling dominan saat kita melakukan Pemeranan. Terus kemudian ada suara, tentunya suara ini sebagai ungkapan atau cara kita untuk menyampaikan pesan kepada penonton lewat suara. Kemudian ada musikal, ini sebagai pendukung saat kita bermain teater atau drama. Jika kita bermain secara sedih, berarti musiknya Sedih. senang-senang. Kemudian ada penghayatan atau penjiwaan. Kita dalam bermain teater atau drama, kita tentunya harus menguasai penghayatan atau penjiwaan ini. Karena apa? Biar tidak kosong. Misalnya kita bermain-bermain aja, pasti kesannya kurang menarik atau pesan yang ingin disampaikan kurang tersampaikan. Nah, yang terakhir ada ruang. Ruang ini adalah tempat atau area. Jadi dari unsur pemeranan ini, apakah sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, lanjut ke teknik. Bu apa sih ya? Iya, Bu. Teknik pemeranan. Ada yang tahu tekniknya apa aja? Teknik pemeranan Nggak tahu, Bu. ada olah tubuh, olah suara, terus olah rasa atau sukma. Kemudian ada ruang. Dalam olah tubuh ini kita harus melakukan yang pertama ada stamina, ada stretching atau pemanasan, keseimbangan tubuh, dalam olah tubuh ini ada stamina, pemanasan, keseimbangan tubuh. Jadi dalam bermain drama atau teater itu stamina tubuh kita harus kuat. Misalnya pas kita ada gerakan yang diharuskan kita untuk gerakannya harus kuat, kuda-kudanya harus kuat. Misalnya seperti ini, kita harus kuat. Misalnya seperti ini, kita harus tahan lama. Terus pemanasan ini seperti kita pemanasan olahraga, tentunya kaki, tangan, semua peregangan dilakukan saat pemanasan. Nah, kemudian ada keseimbangan tubuh. Bagaimana kita bisa seimbang saat melakukan teater atau drama pada saat gerakan tertentu. Yang kedua, teknik pemeranan olah suara. Olah suara ini adalah terbagi menjadi artikulasi, intonasi, dinamika,
Tunjuk, Bu. Rehan maju. Dewi maju. Ibu ganteng Rehan. Dewi. Tolong maju. Olah rasa ada artikulasi. Ini adalah penjelasan saat kita mengucapkan kata atau kalimat. Biasanya kita melakukannya dengan cara mengucapkan kata a, i, u, e, dan o. Coba kalian ucapkan dengan kata a, i, u, e, o. Tolong buka dulu maskernya sebentar. Ayo, seperti ini contohnya. A, kalau A ya benar A, I, U, E, O. Jadi seperti ini. A, I, U, E, O. Harus jelas. Coba kalian contohkan. Ada ke sana nggak? Ada ke depan. Ya, biar kawannya melihat. Ya, coba yang cewek dulu. A, I, U, E, O. Jelas nggak, Nak? Jelas. Coba Rehan coba. A, I, U, E, O. Nggak jelas. Jelas nggak? Kurang ya? Kurang. Kurang. Coba Nak sekali lagi. A, I, U, E, O. Jangan ditahan. A, I, U, E, O. Jangan ragu kalau wajahnya jelek nanti. Coba. A, I, U, E, O. Cepat. A, I, U, E, O. Kamu lagi. A, I, U, E, O. Agak cepat. A, I, U, E, O. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Kalau A ya A, I, U, E, O, O. Oke, terima kasih untuk Dewi dan Rehan. Silakan duduk. Beri apesnya dong. Oke, yang kedua ini ada intonasi. Ada intonasi. Intonasi ini adalah tinggi nada atau tekanan dalam satu kalimat. Misalnya pagi ini hujan deras. Nah, misalnya dalam kalimat pagi ini hujan deras, penekanannya ditaruh di pagi ini. Berarti ada pembeda dalam kalimat itu. Misalnya ya, pagi ini hujan deras. Beda kan? Nah, kira-kira seperti itu. Yang ke ini ada dinamika. Dinamika ini adalah cepat, lambat, sedang saat kita berbicara atau saat kita mengucapkan kata-kata. Yang terakhir ada kekuatan. Kekuatan ini adalah vokal kita harus lantang, jelas. Oke? Ibu kira tentang olah suara cukup. Yang ketiga adalah olah rasa atau olah sukma. Ini adalah penjiwaan. Terus yang terakhir ada ruang. Ruang ini ada, yang pertama ada blocking, terus ada movement, yang ketiga ada business, yang keempat ada labeling. Nah, dalam ruang ini kita harus mengetahui blocking. Blocking ini adalah penempatan kita pada posisi panggung. Terus yang kedua ada movement, ini adalah pergerakan atau perpindahan dari satu pemain dengan pemain lainnya. Terus yang ketiga ada bisnis. Di dalam melakukan seni peran tentunya ada bisnis juga. Bisnis ini adalah mengisi ruang atau kekosongan. Misalkan kita di atas panggung itu ya, misalkan kita di atas panggung memperagakan gerakan, terus kita lupa kita mau ngapain. Kita ambillah sesuatu, terus kita main-mainkan. Jadi seolah-olah penonton tidak tahu kalau kita sedang lupa. Terus yang keempat ada leveling. Ini adalah
pundak-pundak atau posisi pemain. Jadi saat di atas panggung itu, kalau bisa posisi pemain yang tinggi itu di belakang. Jadi penonton bisa melihat semua pemain dengan jelas. Oke, dari penjelasan Ibu hari ini ada yang kurang mengerti atau kurang paham? Tolong yang kurang paham boleh ditanyakan mengenai tentang tadi pengertian unsur dan teknik pemeranan. Gimana? Ada yang kurang paham? Kalau sudah, Ibu simpulkan. Jadi pemeranan ini adalah unsur yang sangat penting dalam teater atau drama. Nah, drama itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata draumai yang artinya berlaku, bertindak, atau bereaksi. Kemudian teater berasal dari bahasa Yunani artinya teatron yang berarti gedung pertunjukan. Nah, dalam melakukan seni drama atau teater tentunya kita memiliki unsur-unsurnya. Tadi ada unsur suara, unsur tubuh, perwatakan, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada teknik pemeranan, mencakup olah tubuh, olah suara, olah rasa, dan sukma, terus ruang. Jadi dari kesimpulan itu ada yang bisa menjelaskan ulang? Jika tidak, Ibu akan beri kalian tugas. Tolong dicatat. Yang tugasnya adalah carilah sebuah naskah drama atau teater. Kemudian tulislah perwatakan tokoh pada setiap masing-masing pemain. Oke? Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Semoga pelajaran apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah untuk kedepannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi